Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Han dan Teang. Dinasti Han, zaman Han merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah Cina. Dinasti ini berhasil mencapai kesatuan politik dan kebudayaan. Oleh karena itu, orang-orang Cina bangga akan adanya dinasti Han ini. Dinasti Han disisipi oleh dinasti lain, yakni dinasti Qin. Oleh karena itu, dinasti Han terbagi menjadi dua masa, yakni masa Han sebelum dinasti Qin disebut Han Barat dengan pusat pemerintahannya di Chang'an, dan dua masa Han sesudah dinasti Qin disebut Han Timur dengan pemerintahannya di Loi. 1. Han Barat. Sesudah dinasti Qin runtuh, muncullah dinasti Han yang didirikan oleh Liu Pang. Setelah naik tahta bergelar Han Kousu, untuk memperkuat kedudukannya, banyak bekas teman seperjuangannya dan anggota keluarga yang diangkat menjadi kepala daerah dengan gelar Wang, Raja Kecil. Han Kousu tampaknya banyak belajar dari keruntuhan dinasti Qin. Kousu menyatakan bahwa runtuhnya dinasti Qin disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia banyak mengangkat teman seperjuangannya menjadi kepala daerah, dan dengan demikian sistem feodalisme muncul kembali. Pada 195 sebelum Masehi, Han Kousu meninggal dunia dan digantikan oleh Hu Ti. Kaisar ini sangat lemah. Ia meninggal tanpa meninggalkan putra. Namun anak angkatnya yang masih kecil dinobatkan menjadi kaisar dengan Lo Hu, bekas permaisuri Hou Kousu, sebagai walinya. Setelah itu Lo Hu berkuasa. Ia menginginkan agar kekuasaannya jatuh ke tangan anggota keluarganya dan ingin mendesak kekuasaan Liu Pang. Pada saat itu banyak penjabat tinggi yang digantikan oleh anggota keluarga Lu. Namun sampai Lu Hong meninggal, dalam kenyataannya keluarga Liu Pang masih kuat. Setelah Lu Hong meninggal pada 1180 sebelum Masehi, keluarga Liu Pang dapat merebut kembali kekuasaan dan kemudian diangkatlah Han Weiti 180 sampai 156 sebelum Masehi. Han Weiti adalah seorang kaisar yang bijaksana. Filosofi pemerintahannya didasarkan pada ajaran Lao Tse. Ia mengganggu rakyat tetapi juga tidak mengikut serta rakyat dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan diadakan civil service examination. Kaisar terbesar dalam dinasti Han adalah Han Wuti 140 sampai 87 sebelum Masehi, yang membawa kebesaran dan kemasyhuran dinasti Han. Ia banyak memajukan negerinya baik ke dalam maupun keluar. Pengangkatan para pegawai menggunakan sistem sebagian berdasarkan pemilihan dan sebagian berdasarkan usulan pembesar setempat. Peraturan ini dilakukan atas inisiatif Tung Usu atas anjuran Tung Su pula. Ajaran Konfusianisme dijadikan asas pemerintahan. Banyak penjaga-penjaga Konfusianisme yang diberi kedudukan penting dalam jabatan-jabatan sipil. 2. Han Timur. Setelah Liu Shu berhasil mengakhiri pemerintahan Wang Man, ia kemudian menaiki singgasana dan dengan gelar Kurang Wuti. Dengan tampilan Kung Wuti, mulailah masa Han Timur dengan ibu kota di Liu atau Luoyang. Pada masa ini muncul pemberontakan di daerah Anam, namun berhasil dipadamkan berkat jenderal perangnya, yakni Ma Yuan. Bahkan berhasil mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh bangsa Xiongnu. Lebih lanjut, Wang Wuti menghapuskan pembaruan yang dilakukan oleh Wang Mang. Sebaliknya, kaisar memajukan pendidikan, antara lain mendirikan sekolah untuk mempelajari ajaran Konfusi. Hal ini berarti mempertinggi kebaktian dan semangat. Dengan demikian, Kaisar
Kuang Wuti juga berhasil mempersatukan Cina, bahkan pengaruhnya terasa sampai ke Jepang. Terbukti dengan datangnya keputusan dari Jepang untuk menyerahkan upeti kepada kaisar pada 57 Masehi. Ke arah barat pengaruhnya sampai ke Xianqiang. Dan yang kedua adalah dinasti Tang. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti adalah Li Yuan. Setelah naik tahta bergelar Tang Kousu 618 sampai 627 Masehi. Setelah ia meninggal, kemudian digantikan oleh putranya Li Ximin dengan gelar Tang Taisung. Ia dapat dikatakan sebagai kaisar terbesar dalam sejarah Cina. Seorang jenderal perang yang cakap, seorang negarawan, sastrawan, dan imperialis. Di bawah pemerintahan Tang Taisung, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah daripada Han. Selain sebagai seorang kaisar yang cakap dan bijaksana, Tang Taisung terkenal sebagai seorang pencipta karya kesusastraan. Umumnya zaman Tang sering disebut sebagai zaman berkembangnya kesusastraan. Sebagai seorang sastrawan, ia terkenal sebagai pelindung kesusastraan dan seni, sekaligus pemersatu kebudayaan. Pada masa Tang Taisung di Tibet pemerintah seorang raja besar yakni Song Pasang Sampo. Dengan raja ini kemudian Tang Taisung berperang untuk memperebutkan daerah Kokonor. Tetapi peperangan berakhir dengan perkawinan antara Raja Song Pasang Sampo dengan putri Tang Taisung yakni Wen Cheng. Wen Cheng inilah yang banyak andilnya dalam kaitannya dengan masuknya agama Buddha ke Cina. Pada puncak kemegahannya, Tang Taisung berdaulat dalam Manchuria, Amur, Korea, Mongolia dan Mongolia Luar, Turkestan, Tibet, Tashkent, Samarkand, Bukhara, Fergana, dan Annam. Usaha untuk menguasai seluruh Korea mengalami kegagalan setelah ia meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Tang Koushung. Sesudah itu yang menjadi kaisar ialah Hu Sung, Wu Zetian, dan Yu Hung Sung. Dinasti Tang mengalami masa kejayaan lagi ketika berada di bawah pemerintahan Lung Yingci yang gelar Tang Sun Sung. Pada masa pemerintahannya, Cina mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesenian. Ia berhasil mendirikan sekolah kesenian dengan nama Liyuan Chiaofang, Sekolah Kesenian dan Sandiwara Liyuan, sebagai peringatan atau penghormatan kepada pendiri dinasti Tang, yakni Liyuan. Penyair yang terkenal pada masa itu ialah Li Po atau Li Tao Po atau Kan Fu. Sedangkan pelukisnya yang terkenal ialah Wang Wei, Wu Tasu, dan Kan Fu Niu Lan. Akan tetapi Kaisar Tang Sun Tung yang semula memerintah dengan bijaksana hingga mendapat banyak pujian, akhirnya jatuh di bawah pengaruh selirnya yang sangat cantik, yakni Yang Hui Fei, yang juga mencintai seorang jenderal di perbatasan Manchuria yakni Anusan. Oleh karena itu, pada akhir masa pemerintahannya banyak timbul kekacauan. Suku-suku Uighur semakin kuat. Begitu juga bangsa Khitan mulai bergerak menuju ke Cina. Sementara itu, negeri Cina sendiri terjadi pemberontakan. Dan pemberontakan yang paling besar ialah pemberontakan yang dipimpin oleh Han Lushan yang meletus pada 755 Masehi. Min Chuan Sung melarikan diri dari istana terdapat di kota Cha'an menuju Szechuan. Masa pemberontakan berlangsung dari 755 sampai 763 Masehi.
Terima kasih.